Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kita telah siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan ibadah akan dipimpin oleh Ibu Nike. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kita semua boleh ada pagi hari dalam rumah Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Biarlah kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena kasih setia Tuhan besar dalam setiap kehidupan kita. Penyertaannya sempurna. Kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita mau menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan baik. Ku ada sebab Yesus, ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Katakan ku ada sebagaimana aku. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada karena kasih-Mu. Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. Kita naikkan pujian ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Katakan thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus. It's only by your grace that I will please today. Forever I will praise you.
katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada waktu untuk kita boleh bersyukur, ada waktu kita untuk berdoa. Biarlah kita setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita boleh ada pagi hari di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bangun pagi dengan kekuatan yang baru, dengan nafas yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh memuji Tuhan untuk segala kebaikannya. Pagi hari ini kita boleh berdoa, bersyukur untuk apapun yang boleh kita alami, baik dalam suka maupun duka. Tuhan selalu ada menyertai kita dalam segala tantangan. Tuhan pun selalu menolong, memampukan kita keluar dari setiap masalah kita. Dia adalah jawaban kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kami. Dia adalah penolong yang setia. Biarlah kita naikkan syukur kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus untuk segala anugerah Tuhan. Kita boleh memujinya saat ini sampai selamanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah pujian kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui semua karena anugerah Tuhan. Maka patutlah di hari perhentian-Mu Bapa, kami datang menyembah Tuhan, kami datang mengagungkan Engkau, dan kami rindu mendengar kemari suara Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Oleh sebab itu Tuhan, hamba serahkan semua yang mengambil bagian. Tuhan urapi kami semua Bapa. Tuhan pakai kami pada pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kami yang sudah hadir juga Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami telah siapkan hati kami. Kami percaya anugerah Tuhan turun atas hidup kami sekalian. Mereka dalam perjalanan Tuhan hantar, tibakan ke tempat dengan keadaan selamat. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan.
karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan membaca pengakuan iman. Bala keselamatan, kita akan membacanya bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, bangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, bagian kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 177 yang mengatakan, Yesus milikku, ku tahu tentu, sungguhlah senang kini hidupku, oleh darahnya ku ditebus, dilahirkan oleh Roh Kudus. Biarlah kita senantiasa memuji Tuhan sepanjang hari, bahwa kasih Tuhan itulah yang abadi dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini berturut-turut. Yesus milikku, ku tahu tentu, sungguhlah senang hidupku, oleh darahnya ku ditebus, dilahirkan oleh Roh
memuji sepanjang hari. Aku memuji sepanjang hari. Kasih Tuhanku yang abadi. Aku memuji sepanjang hari. Kasih Tuhanku yang abadi. Dalam Yesusku berbahagia, walaupun iblis terus menggoda. Setiap hari ku bergema menyaksikan kasih-Nya yang besar. Aku memuji sepanjang hari. Aku memuji sepanjang hari. Kasih Tuhanku yang abadi. Aku memuji sepanjang hari. Kasih Tuhanku yang abadi. Kasih Tuhanku, kasih Tuhanku yang abadi. Amin saudara, Dia Tuhan yang setia. Dalam waktu yang dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia Allah selalu memelihara setiap kita, ciptaan Tuhan. Kita ada pujian yang mengatakan, kor-kor di dalam bala keselamatan yang mengatakan, cinta Yesus heran, disambung dengan Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar, ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar, ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya. sekali lagi, Tuhan punya jalan. Punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Ya, kita akan nyanyikan berikutnya pujian yang mengatakan hanya nama Yesus itu yang memikat setiap hati kita. Ketika kita boleh mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, kita boleh dibuatnya kita terpikat oleh Tuhan Yesus, sehingga kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dan kita senantiasa percaya selalu kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan. Kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita kita semua, kita boleh naikkan syukur hanya kepada Tuhan.
La la la, la la la, la la la. Nama itu memikat hatiku, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu memikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rasanya lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus dosaku, dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rasanya lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Intro. Biarlah kesukaan kita datangnya dari Tuhan. Dialah sukacita kita, dialah kekuatan kita. Kita boleh menaikkan syukur kita dalam segala keadaan. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. La la la, la la la, la la la, la la la. Nama itu memikat hatiku. La la, la la la, la la la, la la la. Nama itu memikat hatiku. Amin saudara. Berikan salam kanan kiri saudara, katakan aku bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah sukacita itu kita boleh pancarkan kepada sekeliling kita, baik di rumah, di sekolah maupun di tempat pekerjaan kita. Kita boleh memancarkan bahwa kasih Tuhan selalu menyinari akan kehidupan kita. Kita tetap berdiri, ada pujian lebih sukacita lagi, kita boleh membesarkan nama Tuhan. Karena hanya dialah Allah yang besar, Allah yang patut kita puji, Allah yang menciptakan semuanya, termasuk kita semua diciptakan oleh Tuhan. Maka kita boleh selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Biarlah kita bersyukur bersorak-sorak. Kita besar dan sungguh amat
tercipta, sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita memuji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Biarlah kita bertepuk tangan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Kita sambung dengan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan PSSD, persembahan mingguan kita, persembahan kasih kita. Biarlah setiap persembahan kita mau memberi yang terbaik dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saya mohon kesediaan bagi petugas persembahan akan mempersiapkan. Pujian di dalam buku Balak Selamatan nomor 427 yang mengatakan, bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Kita naikkan pujian ini, menghantar kita mempersembahkan setiap persembahan kita hanya kepada Tuhan. Hidupmu kini, serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu, tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Terbaik pada Tuhan dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Ayat yang keempat kita nyanyikan. Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Kita naikkan kur ini dengan setengah suara. Lalu Bapak Yupito akan memimpin dalam doa persembahan dan doa syafaat. Serahkan dirimu sekarang, yang terbaik
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu. Kami yakini bahwa kami hidup karena kasih-Mu. Kami yakini bahwa kami hidup karena kuasa-Mu. Sehingga pada pagi hari ini, Tuhan, himpunkan semua umat-umat Tuhan hadir di gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami melakukan acara khusus, yaitu PSSD, yang telah dicetuskan oleh pendiri kami. Kami percaya Tuhan dengan persembahan PSSD akan membawa berkat bagi negara-negara yang berkekurangan, dan akan sampai itu bahagian daripada kasih Kristus terhadap seluruh umat manusia. Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Apa yang kami miliki, kiranya persembahan itu Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda di dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih bahwa kami boleh menempati altar yang baru. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan yang Tuhan berikan kepada gereja ini, sehingga akan dimampukan gereja ini untuk memberkati semua umat yang hadir, semua umat yang berada di dalam naungan gereja-Mu. Tuhan akan memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga akan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, sehingga gereja ini akan senantiasa menyuarakan kasih Kristus di dalam lingkungan dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, yang tidak lama lagi kami akan melakukan pesta demokrasi, mencari pemimpin negara yang akan memimpin Indonesia masa depan 5 tahun yang akan datang. Kami memohon perlindungan Tuhan kepada semua umat manusia di Indonesia. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga memampukan Indonesia menjadi sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa juga di dalam sekaligus dalam pileg dan pemilihan kepala daerah. Tuhan kiranya berkati. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa meliputi di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa memohon berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami ingat bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya berkati. Dan kami berdoa secara khusus bagi anak muda Brian yang lagi dalam pergumulan untuk mencari jalan keluar. Kami percaya Tuhan kiranya berkati, berikan jalan keluar di dalam mengambil segala keputusan. Kuasa-Mu yang tiada berkesudahan. Janji Tuhan ya dan amin. Dan kami percaya Ryan akan boleh melihat kemuliaan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga kepada kedua orang tuanya. Kami juga berdoa kepada omanya yang selalu berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan satu saat Tuhan akan menunjukkan pekerjaan yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib yang boleh dirasakan di dalam kehidupannya. Kami juga ingat bagi saudara-saudara kami, Ibu Santoso, kiranya Tuhan juga berkati di masa usia senjanya, beri penghiburan. Dan kami juga berdoa khususnya bagi Bapak Lingga yang sudah boleh merasakan kebesaran Tuhan melalui pemulihan, melalui proses apa yang sudah dialami, boleh merasakan kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam masa pemulihannya. Beri penghiburan juga pada Bapak Lingga. Tuhan, pada pagi hari ini hamba tidak bisa menyebut satu persatu, tapi kami percaya Tuhan bahwa ketika berseru dan berserah di dalam nama Tuhan, Tuhan akan berkarya. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Saya tahu Tuhan, hamba-Mu tahu Tuhan juga, mungkin di antara kita yang hadir sedang mengalami berbeban berat. Tuhan kiranya memberikan kelegaan. Kami juga berdoa bagi yang sedang
mengalami perekonomian yang berat, Tuhan senantiasa kiranya membuka jalan. Kami tahu Tuhan, bahwa jalan-jalan Tuhan yang tak terselami, perbuatan ajaib itu masih ada hingga pada saat ini. Tuhan, kami percaya sebentar yang firman yang akan disampaikan oleh Ibu Mayor Tampu Bolon, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, melalui mulut, lidah, dan seluruh panca indera. Lawatan Tuhan akan terjadi pada pagi hari ini. Roh El Kudus turun di tengah-tengah kami, dan jadikan firman itu memberkati setiap umat yang hadir pada pagi hari ini, baik secara onsite maupun online. Sehingga firman yang menuntun di dalam kehidupan kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kami semakin hari boleh mengandalkan Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi kuasa Allah tak berkesudahan. Tiba saatnya Tuhan, apabila masih ada ruangan-ruangan yang masih diisi dengan kekurangan, roh-roh yang tidak berkenan, hati dan pikiran kami, panca indera kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan ketika mendengar firman, kami boleh membawa pulang berkat ilahi pada pagi hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita, bahkan setiap tantangan yang kita alami, masalah kehidupan yang kita alami, apapun itu, ketika Tuhan menolong, menyertai kita dan memberikan pengharapan, kita boleh meyakini dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang besar. Dia Allah yang sanggup menolong kita di dalam menyelesaikan setiap tantangan masalah yang ada sampai akhir hidup kita. Kita naikkan pujian ini, ku hidup karena percaya. Karena Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia memberikan pengharapan dalam kehidupan kita masing-masing. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biarlah setiap kita percaya Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Nya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ucapkan syukur saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kami mengucap syukur di dalam ibadah ini Tuhan. Kami boleh kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, lebih dari masalah kami, lebih dari sakit penyakit kami. Dan kami mengimani dan kami boleh bersepakat dengan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Setiap waktu, setiap hari, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Biarlah firman-Mu itu memperbarui setiap hari kehidupan kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi, boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini doa kami, ampuni segala kekurangan kami, dosa kami, biarlah hidup kami boleh bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Iya, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46 dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam tema teritori seirama dengan Roh Kudus, dan subtemanya melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Itu judul yang diberikan atau subtemanya. Melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Perikop di dalam Injil Matius ini adalah pengajaran Yesus yang terakhir sebelum Yesus disalibkan, di mana dalam judul perikop ini tentang penghakiman. Saudaraku, penghakiman itu pasti. Penghakiman itu akan datang, ya. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi penghakiman itu dikatakan di dalam pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-32, yaitu seorang demi seorang, ya. Jadi penghakiman akan dilakukan per individual, ya. Enggak kolektif untuk kita dihakimi, tetapi seorang demi seorang Tuhan akan datang dan Dia akan menghakimi. Kalau kita membaca di dalam pembacaan tadi, bahwa dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Tuhan Yesus akan datang, tapi enggak tahu kapan, ya. Tapi dia pasti datang, dan tidak lagi sebagai gembala, tapi dia akan datang sebagai hakim yang agung, di mana dia bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Saudaraku, lalu apa yang Tuhan lakukan pada saat dia akan datang kembali? Pada ayat ke-32 tadi dikatakan bahwa dia akan mengumpulkan semua bangsa. Dia akan kumpulkan semua bangsa di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang demi seorang. Tuhan akan memisahkan setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa dipisahkannya? Ya. Untuk apa dipisahkannya? Tuhan memisahkan, di mana Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita sekalian selama kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan
dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita sekalian. Gak ada yang lain yang Tuhan akan minta dari kita pada saat Dia akan datang kembali. Dia hanya minta pertanggungjawaban kita sekalian. Adakah kita sudah melayani sesama kita? Karena saat kita melayani sesama kita, maka kita sama sedang melayani Dia. Dan Tuhan tidak meminta satu alasan pun dari kita. Kenapa kita tidak mengerjakan keselamatan kita? Tuhan hanya meminta pertanggungjawaban dari kehidupan kita sekalian. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari Injil Matius 25 ini, maka ada perumpamaan-perumpamaan yang terjadi, ya. Perumpamaan seorang hamba pada saat dipercayakan sebuah talenta, ya, dan beberapa talenta. Maka ada yang berlambat-lambat mengerjakan, bahkan ada yang menyimpannya. Dan mereka nggak tahu kapan tuannya datang. Tapi akhirnya juga datang. Seperti itulah kedatangan Tuhan pada saatnya nanti. Bagian kita kerjakan keselamatan kita. Bagian kita melakukan pelayanan kepada siapapun. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban buat kita sekalian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan memahami bahwa Tuhan pasti datang menghakimi, maka marilah kita kembali melihat keberadaan hidup kita. Paling tidak kita memahami, ya, apa yang harus kita kerjakan. Paling tidak kita memahami apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini sebelum Tuhan itu datang kembali. Kita tahu pada saat kedatangannya, di mana tadi dikatakan Dia akan membagi dua, ya, domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Di sebelah kanan adalah orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang di sebelah kiri, yaitu kambing, mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan. Kenapa domba di kanan? Apakah karena domba dagingnya lebih enak? Ya. Tapi domba memang binatang yang sangat berharga, ya. Karena tidak hanya daging, ya, tetapi bulunya pun berharga. Sehingga domba itu diberikan perumpamaan bagi Tuhan adalah orang-orang yang hidup benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti datang, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban buat kita sekalian, maka masihkah kita mau hidup dengan santai, ya? Masihkah kita mau hidup dengan semau kita? Masihkah kita mau melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan? Sang Raja akan memisahkan domba dan kambing. Itulah penghakiman yang akan terjadi. Yang benar di sebelah kanan, yang salah di sebelah kiri. Yang benar diselamatkan, yang salah dibinasakan. Dan yang perlu kita tahu, apa ukurannya, ya? Kenapa di kanan dan kenapa di kiri, ya? Ayat 35 mengatakan, kenapa di kanan? Dikatakan demikian ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Itulah kenapa, ya, ukuran Tuhan. Pada saat orang-orang yang dipisahkan ini, kenapa ada di kanan, kenapa ada di kiri? Dikatakan pada ayat ke-35, di sebelah kanan mereka yang melakukan, ya, pada saat raja membutuhkan makan, pada saat raja membutuhkan minuman, pada saat raja membutuhkan tumpangan, pada saat raja membutuhkan pakaian, dan pada saat raja
membutuhkan penghiburan, maka ada kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Itulah ukuran kenapa mereka ada di kanan dan kenapa mereka ada di bagian kiri. Dan kalau kita belajar dan kalau kita melihat semua ini, itulah kebutuhan manusia hari-hari ini. Maka kita sekalian diharuskan menjadi gaya hidup kita melayani sesama dengan tidak melihat siapapun dia. Karena inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga dilakukan oleh pembangun kita, yaitu William Booth. Ya. William Booth rela meninggalkan kenyamanannya di mimbar gereja Metodis yang begitu mewah dan begitu besar. Dia rela meninggalkan itu. Dia rela untuk pergi ke jalan-jalan karena dia ingin melayani orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpinggirkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Gereja Balak Selamatan sampai hari ini. 158 tahun Gereja Balak Selamatan ada di dunia ini. Maka yang selalu dilakukan, memperdulikan sesama, memperhatikan sesama tanpa memandang siapa dia. Karena itulah yang Tuhan akan hakimi di tengah-tengah kehidupan umat manusia pada saat Tuhan datang kembali. William Booth telah melakukan 158 tahun yang lalu. Dia tidak memulai pelayanan dari tempat yang besar, tetapi dia memulai di jalan-jalan. Di malam hari dia harus menyangkal dirinya untuk melihat orang-orang yang tidur di emperan, untuk menunggu mereka yang keluar dari diskotik untuk dilayani. Saudaraku, melakukan pelayanan dan kepedulian yang telah diteladankan oleh pembangun kita, yaitu William Booth dan istri Catherine Booth. Bukan hal yang besar yang dilakukan. Memberikan bubur setiap malam kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan selimut kepada mereka yang tidur di emperan. Itulah yang dilakukan, dimulai oleh William Booth. Sedangkan dia rela meninggalkan kenyamanannya di mimbar gereja Metodis yang begitu besar dan mewah. Gereja Metodis yang mewah itu sangat luar biasa ya. Karena saya udah masuk ke situ dan pergi melihat gereja awal William Booth. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa pembangun kita. Dia telah memulai dari orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak berharga di masyarakat. Dan itulah yang dilakukan oleh Balak Selamatan sampai hari ini. Kalau kita melihat gereja Balak Selamatan dimanapun, umatnya bukanlah orang-orang yang luar biasa, tapi orang-orang sederhana yang begitu setia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan hari ini kembali kita diingatkan dengan persembahan seminggu sangkal diri. Ini pun dilakukan oleh pembangun kita William Booth dan Catherine Booth. Mereka melakukan penyangkalan diri demi orang-orang yang membutuhkannya. Mereka menyangkal diri dari segala kesenangan-kesenangan mereka. Dari makanan-makanan yang istimewa mereka sisihkan untuk orang-orang yang memerlukannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini pun kita mengambil bagian untuk itu. Jadi jangan bilang, waduh Ibu Mayor saya ini udah tua gak bisa melayani. Tapi pada saat hari ini engkau memberikan 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah. Kita sudah mengambil bagian pelayanan buat sesama kita. Karena saat terkumpul akan dikirim ke kantor pusat internasional di London.
dan akan menolong banyak jiwa-jiwa. Dan kita sekalian telah mengambil bagian pelayanan itu. Jadi apapun yang kita lakukan, marilah kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan sekecil apapun, kita mau bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seberapapun persembahan yang kita berikan dalam seminggu sangkal diri ini, bukan masalah nilai, tapi masalah kepedulian kita. Bukankah masih banyak orang-orang yang gak peduli? Masih banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi kita bersyukur hari ini, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melayani sesama kita. Karena itulah yang Tuhan katakan dalam pembacaan ini. Mereka katakan, kapan sih kami lihat Tuhan telanjang? Kapan sih kami lihat Tuhan sakit? Kapan kami lihat Tuhan dalam penjara? Tapi Tuhan bilang, pada saat kamu melakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Oleh sebab itu saat kita melakukan sesuatu pelayanan sekecil apapun, jangan kita merasa enggak berharga. Di mata Tuhan, apapun yang kita lakukan dengan penuh cinta kasih, maka Tuhan bilang, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kepedulian kepada sesama kita itu sangatlah penting. Kepedulian kepada sesama sangatlah penting. Sehingga saat kita ditanya, kamu ada di kelompok mana? Apakah kamu ada di kelompok domba atau di kelompok kambing? Tapi Tuhan bilang pada saat kamu melakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, maka kamu adalah orang-orang yang ada di sebelah kanan, di kelompok domba. Tapi saat kita belum dapat melakukan apapun, maka pada ayat yang ke-45, ya, 45, ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan meminta pertanggungjawaban dan penghakiman itu pasti. Dan Tuhan Yesus akan datang itu juga pasti. Maka melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, perenungan kita, biarlah ini membawa kehidupan kita untuk kita lebih lagi melihat, sudahkah kita ada di kelompok domba? Atau kita masih ada di kelompok kambing? Maka masih ada kesempatan buat kita sekalian pada hari ini. Tuhan masih tawarkan kepada kita sekalian untuk melakukan hal yang kecil kepada salah satu yang paling hina sesama kita. Maka kita telah melayani Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi sesama, maka dibutuhkan pengorbanan. Sebab tanpa pengorbanan, maka kasih kita akan sia-sia. Ketika kita mencintai Tuhan, kita harus belajar, ya. Kita harus belajar hatinya Tuhan. Kita harus belajar apa yang Tuhan mau. Bukankah demikian juga bagi pasangan kekasih, ya? Kalau baru pacaran kita pasti belajar apa sih yang pacar saya senang, ya? Apa yang dia senangi? Apa kesukaannya, ya? Karena kita mencintai dia.
Karena kita mengasihi Dia, kita cari tahu kesenangannya, ya. Demikian Tuhan. Mari kita mencari tahu apa kesenangan Tuhan. Tuhan mau kita melayani sesama kita dengan tidak memandang siapa dia, dengan tidak pilih kasih siapapun, sebab saat kita melakukannya, kita telah melakukan untuk Tuhan. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan tanpa perbuatan, maka itu namanya gombal, ya. Tapi bukan gombal lap kotor ya, kalau orang Jawa gombal ya. Tapi itu perbuatan kita belum terjadi. Kalau kita mengasihi ya, tapi nggak ada perbuatan, maka itu belum ternilai oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai, maka ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah belajar kriteria yang akan dihakimi oleh Tuhan, yaitu masalah kepedulian. Masalah kepedulian kepada sesama kita. Tuhan tidak tuntut yang aneh-aneh. Tuhan tidak meminta yang mahal-mahal. Tapi Tuhan hanya meminta pertanggungjawaban kita dalam mengerjakan keselamatan. Penghakiman terakhir itu adalah soal mencintai Tuhan dengan penuh pengorbanan. Soal mencintai Tuhan dan sesama. Dan untuk mencintai kita harus membuat keputusan. Keputusannya kapan? Hari ini, bukan besok. Kita memutuskan untuk mencintai Tuhan oleh karena kita telah mengalami keselamatan yang Dia berikan dengan cuma-cuma. Sehingga kita juga rela mendisiplinkan diri kita untuk belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita memutuskan hari ini untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Maka mari kita mendisiplinkan itu di tengah-tengah hidup kita. Kita mau belajar kehendak Tuhan, sehingga ketika kita belajar kehendak Tuhan, maka Tuhan bilang, ya, saat kamu mencintai sesama, kamu sama seperti telah mencintai aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah pada pagi hari ini kembali kita melihat bagaimana pelayanan kita kepada sesama kita, bagaimana kepedulian kita kepada sesama kita, bagaimana cinta kasih kita kepada sesama kita. Adakah kita sudah melakukannya dengan segenap hati? Adakah kita sudah melakukan dengan tulus, ikhlas? Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, penghakiman akan terjadi. Maka Tuhan bilang, ya, pada ayat 34 dikatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tetapi bagi mereka yang ada di sebelah kiri, Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pilihan, keputusan ada dalam kehidupan saudara dan saya.
Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan telah memberikan ukuran yang akan dihakimi. Dan kita dapat kembali membaca lebih teliti lagi nanti di rumah pembacaan ini, karena ini adalah tulisan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam penyaliban. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk seirama dengan Roh Kudus selalu terpanggil melakukan pelayanan bagi sesama kita. Seirama dengan Roh Kudus, maka kita terpanggil untuk peduli kepada sesama kita. Orang yang hidup seirama dengan Roh Kudus, maka ia selalu mencintai sesamanya. Sesederhana apapun, dalam keadaan apapun. Karena itulah yang Tuhan akan hakimi pada saatnya nanti. Kiranya Tuhan akan menolong kita melalui apapun yang kita kerjakan. Ingatlah bahwa hari penghakiman itu pasti, dan Tuhan Yesus akan datang kembali, itu pun pasti. Kapan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bagian kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan selalu hormat kepada Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang kita didapati setia mengerjakannya. Tuhan memberkati kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Jika ada kita yang ingin berdoa, nyanyian nomor 258. Pada suatu hari di jalan, kulihat seorang musafir, bahunya tertindih oleh beban sebuah salib yang keji. Angkat salibmu dan ikut, kudengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Kita menyanyikan pujian ini dalam suasana doa. Jika ada kita hari ini yang rindu untuk datang bertelut di hadapan Tuhan, Tuhan ada di sini menanti kita. Tuhan ada di sini akan memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu pergunakanlah kesempatan ini. Nyanyian nomor 258. Kita akan menyanyikan dalam suasana doa. Memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Jangan kita biarkan waktu ini berlalu. Mari kita ada dalam hadirat Tuhan. Seruku Tuhan Yesus dan Ia sebutkan juga namaku. Ku tunduk dan mencium tangannya yang telah terluka bagiku. Angkat salibmu dan ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Mari saudaraku, waktu ini akan berlalu. Waktu ini tidak pernah kembali. Oleh sebab itu pergunakanlah kesempatan ini ada dalam hadirat Tuhan. Jangan keraskan hatimu jika hari ini ada beban salib yang sedang kita pikul. Tuhan ada di sini.
yang dulu telah aku tinggalkan karena takut sengsaranya. Angkat salibmu dan ikut, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut, patutkah kurban kuburan saja sang Yesus Kristus. Ayat keempat. Ku mau pikul salib dengan setia hingga mendapat mahkota. Tuhan telah menghapuskan air mata, ku hidup senang dengannya. Angkat salibmu dan ikut. Beban salib kita akan menjadi ringan saat kita mau bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan janji, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Aku akan berikan kekuatan kepadamu. Dan aku akan memberikan kuasa kepadamu. Katakan sekali lagi, angkat salibmu dan ikut. Salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut, patutkah kurbanku murah saja sang Yesus Kristus. Kita menyanyikan tadi pujian, ku ada sebab anugerahmu. Kita ada bukan karena kuat dan gagah kita. Kita ada bukan karena kita pandai, bukan karena kita cukup, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Bagian kita bersyukur dan berterima kasih. Kita nyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan suasana doa. Sambil saya akan berdoa buat kita sekalian. Nyanyikan dalam suasana doa dengan lembut. Dan saya akan berdoa buat kita sekalian. Bapa di dalam sorga, kami sadar penuh Tuhan, kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Kami ada hanya kemurahan Tuhan. Maka patutlah Tuhan kami selalu datang bersyukur dan bersyukur. Maka patutlah Tuhan kami memperdulikan sesama kami melalui apa yang kami punya, sekecil apa itu pun. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk melayani sesama kami. Kami ada kesempatan untuk memperhatikan orang-orang yang papa, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sedang ditimpa bencana alam. Melalui persembahan-persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Ada mereka yang datang bertelut di bangku anugerah ini. Ada mereka yang sedang berdiri. Ada kami yang duduk. Kami semua sedang berdoa. Kami semua sedang memohon pertolongan Tuhan. Tuhan lawat setiap umat-Mu Bapa. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan ini Tuhan. Hari-hari yang bukan semakin baik, tapi hari-hari yang begitu sulit. Tapi kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala hal yang mustahil bagi manusia. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau ada karena anugerah. Terima kasih Bapa. Sekarang bukan memuji-Mu,
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah melawat setiap hati kami. Dan kami telah mengalami damai sejahtera Tuhan. Untuk kami pulang dari tempat ini, membawa berkat sorgawi dari Tuhan. Untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman dari Sersan Mayor Korok. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempat ini sebetulnya sudah didoakan pada saat minggu yang lalu ya. Jadi kita sudah berani menggunakan altar ya. Dan dengan harapan tentunya kalau sudah ada perubahan ya semuanya berubah ya. Jadi pembangunan akan berjalan terus ya. Jadi sampai ke sana kita tunggu waktu aja ya. Jadi bisa hari Selasa atau Rebu ya. Tinggal waktu pekerjaan saya selesai saya akan lanjutkan ya. Kemudian ya lumayan banyak itu 150 meter rasanya itu. Saya hitung-hitung itu. 150 meter dari titik sampai ke titik ya. Jadi gereja ini akan kelihatan lebih panjang dan tatanannya supaya juga diatur dengan baik jaraknya. Ini kelihatannya jaraknya kok kurang pas ya. Dan AC-nya juga ya. Jangan terlalu dingin ya. Semua tadi sendakep saya lihat di sini juga sendakep, di sini juga sendakep ya. Jadi kalau kedinginan ya matiin satu, kalau pas udaranya panas 41 pakai 2 kayak gitu ya. Jadi kandidat ini punya tugas ya. Kemudian jangan lupa ntar sore ada ibadah tebusan dan disertai juga dengan PSSD ya. Saya menghimbau di akhir-akhir September ini akan banyak kegiatan tentunya. Coba dibantu Pak Sersan Mayor Orang Muda ya. Ada nanti banyak kegiatan karena sudah mau menjelang Natal dan lain sebagainya ya. Diatur supaya semuanya bisa berbau-bau digital ya. Jadi tidak terlalu kuno ya. Kalau kuno ya repot, tidak berubah-berubah terus ya. Jadi coba gimana caranya itu Pak Sersan Mayor Orang Muda ini pasti lebih pandai dari saya lah ya. Karena dia generasi yang masih aktif lebih banyak ke mahasiswa-mahasiswa ya. Kalau saya kan lebih ke karyawan, agak berbeda. Dan terima kasih kepada Ibu Nike yang sudah menjadi pemimpin ibadah pada pagi hari ini, Ibu Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengambil bagian pada ibadah kesucian dan PSSD. Dan PSSD ini kiranya akan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sekarang kan terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Iya, Bapak Mayor masih ada di Banyuwangi, nanti jam 11 dia akan pulang. Jadi tiba di tempat ini sore hari. Ya, kemudian untuk yang berulang tahun, tanggal 11 Ibu Solitin, dan juga tanggal 11 Bapak Robert Budianto, ulang tahun. Kemudian tanggal 12 Ibu Endang Supanso, ya, Supanso, Ibu Endang ya. Tanggal 12. Kemudian tanggal 13 Katrina Rihidima. Tanggal 14
Bapak Simon Budi Santoso, ya, dia sudah pamit, dia ulang tahun di Jakarta, ya. Jadi itu yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan ini. Kemudian untuk rally PKW, ya, tanggal 13 Oktober akan dilaksanakan di tempat ini jam 3 sore, ya, jam 15. Ada acara ceramah sebelumnya, kemudian baru ibadah KKR, dan nanti saya mohon yang main musik, ya, nanti tolong mengatur, tapi lagunya belum ada dikirim gitu, ya. Jadi diperkirakan 300 orang yang akan hadir di tempat ini, dan pemimpin kita dari kantor pusat teritori kaum wanita akan hadir di sini gitu, ya. Dan yang ikut lomba dance silakan latihan tanggal hari Selasa, ya. Dan juga satu perwakilan yaitu sekretaris PKW kita untuk mengikuti paduan suara, ya, karena terbatas setiap rayon hanya diberi 3 orang, ya, jadi hanya sekretaris PKW yang ikut untuk lomba paduan suara. Nanti itu dilombakan di Bandungan, ya, di Semarang pada tanggal 10 sampai 12 Oktober, ya. Jadi ada berapa nanti kami akan berangkat ke Bandungan gitu, ya. Ya, terima kasih. Saya percaya bahwa tempat ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Baik, kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semuanya yang melayani, mengambil bagian pagi hari ini. Kembalikanlah berkat-Mu dalam kehidupan setiap pribadi dan rumah tangga mereka. Engkau berkati usaha pekerjaan semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati semua pendidikan anak-anak kami, perkuliahan mereka. Dan kami percaya sepanjang minggu ini, berkat baru Tuhan telah sediakan untuk usaha pekerjaan yang digeluti oleh jemaat-jemaat Tuhan. Dan hamba serahkan mereka semua Bapa. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka. Tuhan selamatkan mereka dari segala susah mara bahaya. Dan biarlah sepanjang minggu ke depan, Tuhan kami boleh melihat Tuhan ajaib melihara mereka. Mereka yang ada di luar kota, Tuhan juga memberkati mereka. Beri mereka juga sukacita dan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.